Di bab firman Allah Ta'ala, yabunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah, yaitu prasangka jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai'. Mereka berkata, apakah ada sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan kita ini? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya seluruh perkara, seluruh urusan milik Allah. Nah, ini judul babnya. Artinya judul bab ini menyinggung tentang prasangka jahiliyah. Apa itu prasangka jahiliyah? Prasangka buruk kepada Allah. Dan seperti apa prasangka jahiliyah? Imam Ibnu Qayyim, kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya, menyebutkan beberapa tafsiran, beberapa maksud dari prasangka jahiliyah. Di antaranya, tapi ini bukan pembatasan Bapak ya, kata para ulama, ini bukan pembatasan. Artinya prasangka jahiliyah bukan cuma ini saja, tapi contohnya di antaranya yang berikut ini. Di antaranya prasangka jahiliyah yaitu berprasangka bahwa Allah tidak akan menolong Rasulnya, tidak menolong Nabi Muhammad. Pertama, wa annama Allah tidak menolong Rasulnya, dan bahwasanya agamanya akan lenyap. Nah, ini yang prasangka pertama ya. Wa annama asabahu lam yakun biqadarillahi wa hikmatihi. Dan juga apa yang menimpa mereka, menimpa kaum muslimin, menimpa orang-orang munafik dalam perang Uhud, ini bukan karena takdir Allah dan juga kebijakan Allah. Nah, inilah prasangka jahiliyah. Jadi secara umum prasangka jahiliyah artinya seseorang berprasangka Allah tidak menolong Rasulnya dan agamanya. Artinya agamanya akan lenyap gitu loh, kalah gitu, terus menerus, bukan kalah sekali. Artinya kaum muslimin akan kalah terus menerus sehingga akhirnya lenyap, tidak tersisa satupun muslim. Nah gitu. Ini prasangka jahiliyah. Dan ditafsirkan juga prasangka jahiliyah yaitu mengingkari hikmah, mengingkari hikmah dari takdir Allah. Artinya Allah menakdirkan tanpa hikmah, Allah menentukan ini dapat musibah tanpa hikmah, Allah menakdirkan dapat kemenangan tanpa hikmah. Nah, ini prasangka jahiliyah. Dan mengingkari takdir, mengingkari bahwa Allah akan menyempurnakan urusan Rasulnya dan akan menjadikan agama Islam unggul di atas semua agama. Ya, inilah prasangka jahiliyah. Jadi Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapanya, tidak semuanya. Ini bukan pembatasan. Jadi prasangka jahiliyah ini secara ringkas inilah prasangka buruk kepada Allah, itu aja. Ini mencakup terkait dengan musibah, terkait dengan bencana, terkait dengan apapun ya. Nah, itu maksud prasangka jahiliyah. Dan kata Imam Ibnu Qayyim, itulah prasangka buruk yang disangkakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam surat Al-Fath. Karena dalam surat Al-Fath Allah mengancam akan menyiksa orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan, dan orang-orang musyrik laki-laki maupun perempuan yang berprasangka buruk. Nah, ini kepada Allah. Nah, inilah maksud prasangka buruk tadi, yaitu prasangka Allah tidak akan memenangkan Rasulnya, Allah tidak akan memenangkan agamanya, Islam akan habis, lenyap, tidak ada satupun muslim yang tersisa di muka bumi. Nah, inilah prasangka buruk, prasangka jahiliyah. Lalu kenapa yang semua tadi dianggap prasangka buruk? Imam Ibnu Qayyim menyebutkan yang demikian dianggap prasangka buruk karena itu prasangka yang tidak layak bagi Allah. Kalau ada orang berprasangka yang tidak layak bagi Allah, tidak benar bagi Allah, itu namanya prasangka buruk ya. Prasangka buruk, tidak layak bagi Allah, tidak layak dengan kebijakan Allah. Kita mengimani sifat Allah Al-Hakim, Maha bijaksana atau Maha memiliki hikmah. Maka ketika seorang berprasangka bahwasanya Allah
menakdirkan sesuatu tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah, ini tidak sesuai dengan kebijakan Allah, tidak sesuai dengan sifat Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Nah itu. Wa ma yaliqu bi hikmati wa hamdi. Dan juga kenapa prasangka tadi Allah tidak akan menolong Rasulnya, Allah tidak menakdirkan sesuatu tanpa hikmah. Ini juga tidak layak dengan sifat pujian bagi Allah. Wa wa'dis shadiq, dan tidak layak dengan janji Allah yang benar. Tidak layak, ya. Tidak layak dengan janji Allah. Artinya gini, Allah kan sudah, Allah itu alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, ya kan? Segala puji bagi Allah. Allah dipuji atas segala sesuatu. Nah, kalau misalkan Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, ini tidak layak dipuji. Justru Allah ketika menakdirkan sesuatu ada hikmah, ada tujuan, disinilah Allah nampak apa? Sisi bahwa Allah layak dipuji. Karena kalau misalkan manusia saja melakukan sesuatu tanpa sebab, tanpa tujuan, apakah layak dipuji? Ya contohnya waktu orang sakit jiwa masuk ke masjid sini ikut sholat Allahu Akbar. Dia takbir seperti kita takbir. Dia juga ruku seperti kita ruku. Dia juga i'tidal seperti kita i'tidal. Dia juga sujud seperti kita sujud. Layak dipuji? Enggak kan? Tapi ketika seorang datang sini, dia mengharapkan surga Allah. Dia takut siksa Allah. Lalu dia pun takbir, dia pun ruku, dia pun i'tidal, dia sujud. Layak dipuji tidak? Ada kan? Karena perbuatannya ada tujuan, ya kan? Nah, kalau seorang melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa sebab, apakah layak dipuji? Tidak kan? Nah, begitu pula Allah. Kalau Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan, tanpa hikmah, justru ini celaan terhadap Allah gitu loh. Lalu kata Syekh di sini juga, Imam Al-Qayyim, siapa yang menyangka bahwa Allah akan membiarkan kebatilan mengalahkan kebenaran terus-menerus, ini kebatilan ini kebenaran kalah sekali, kalah dua kali terus menerus, sehingga akhirnya lenyaplah kebenaran, maka ini termasuk prasangka buruk. Ya ini diantaranya. Atau mengingkari apa yang terjadi bukan karena takdir Allah. Ini juga prasangka buruk. Atau mengingkari bahwasanya apa yang Allah takdirkan bukan karena hikmah yang sempurna. Ya tadi Allah menakdirkan ini nggak ada hikmahnya. Allah menakdirkan saya kena musibah nggak ada hikmahnya, nggak ada tujuannya, nggak ada sebabnya. Terus kenapa? Ya karena Allah yang memberikan musibah. Yang seperti ini tidak layak dipuji. Justru Allah memberikan kita musibah karena ada sebab, tujuan, dan hikmah. Hikmahnya apa? Supaya kita ngambil pelajaran kan dengan kena musibah. Sebabnya karena dosa. Tujuannya untuk menghapus dosa itu. Lalu berikutnya kata Imam Al-Qayyim, siapa yang tadi menyangka bahwasanya Allah membiarkan kebatilan mengalahkan kebenaran terus-menerus hingga hilang kebenaran, atau mengingkari bahwasanya apa yang terjadi bukan karena takdir Allah, atau mengingkari apa yang Allah takdirkan ini, menolak bahwasanya apa yang ditakdirkan ini bukan, atau dia menyangka bahwasanya yang ditakdirkan oleh Allah ini tanpa ada hikmah, bahkan mengklaim bahwasanya itu semata-mata kehendak Allah, maka itulah prasangka orang-orang kafir. Kalau cuma menyangka ya Allah memberikan musibah ya karena Allah ingin memberikan musibah, Allah menakdirkan datangnya tsunami ya karena Allah hendak mendatangkan tsunami, Allah menjadikan anak saya sakit ya karena Allah hendak menjadikan anak saya sakit, Allah menjadikan saya kecelakaan ya karena Allah hendak memberikan saya kecelakaan. Begitu aja. Inilah prasangka orang kafir. Jadi cuman semata-mata kehendak saja, nggak ada tujuan, hikmah, dan sebab. Nah ini celaan buat Allah ya, bukan pujian untuk Allah. Makanya kata Imam Al-Qayyim, kalau berprasangka seperti itu, itulah prasangka orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir dari neraka. Celaka ya. Lalu kata Imam Al-Qayyim, nah ini penting,
Wa aktsarun nasi yadhunnuna billahi dhanna as-sau'i fi ma yahtassu bihim wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim wa la yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujaba hikmatihi wa hamdihi. Kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah. Kebanyakan orang. Imam Ibnu Qayyim menyatakan kebanyakan orang, dan memang betul, ya. Kebanyakan orang berprasangka buruk kepada Allah. Dalam hal apa? Dalam hal yang terjadi pada diri mereka, hanya dalam hal yang khusus terjadi pada mereka, atau dalam hal yang Allah perbuat kepada selain mereka. Artinya begini, kebanyakan manusia berprasangka buruk kepada Allah kalau Allah menakdirkan sesuatu pada dirinya atau pada orang lain. Kalau kepada diri sendiri biasanya kalau Allah takdirkan apa? Dapat nikmat. Apa ada orang berprasangka buruk kepada Allah karena dapat nikmat? Jarang. Biasanya orang berprasangka buruk kepada Allah ketika dapat musibah, sakit, jatuh sakit, baru mikir, kenapa ya? Apa salah saya? Apa dosa saya? Dialah mau berprasangka buruk pada Allah, seakan-akan Allah sudah zalim, memberikan musibah tanpa memiliki dosa. Nah ini, atau kepada selainnya, ketika orang lain kena musibah, dia berprasangka buruk. Kenapa Allah berikan musibah pada dia? Dia kan orang yang baik, jaga ibadah, bisa. Nah inilah prasangka buruk. Kata Imam Ibnu Qayyim, banyak orang seperti itu. Jelas ya? Atau seperti misalkan kalau zaman sekarang, sebagian orang, saya udah hijrah. Dulu sebelum hijrah kayaknya rezeki ngalir terus. Setelah hijrah kok rezeki makin sempit. Nah ini juga prasangka buruk kepada Allah. Seakan-akan ketika kita meninggalkan yang haram menuju yang baik, Allah akan melantarkan kita. Nah ini prasangka apa? Baik apa buruk? Buruk kepada Allah. Nah ini banyak terjadi pada orang-orang, ya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, "Wala yaslamu min dzalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujab hikmatihi wa hamdihi." Dan tidak ada yang selamat dari itu. Dari apa? Prasangka buruk. Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifatnya, mengenal konsekuensi dari kebijakannya dan juga pujiannya. Artinya, orang yang tidak mengenal Allah pasti akan berprasangka buruk pada Allah. Orang yang tidak mengenal nama Allah pasti akan berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang tidak mengenal sifat-sifat Allah pasti akan berprasangka buruk kepada Allah. Ya, ini kata Imam Ibnu Qayyim, dan ini benar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perkataan beliau benar, dan ini yang terjadi pada sekte-sekte sesat. Gara-gara mereka menolak nama Allah, menolak sifat Allah, akhirnya mereka berprasangka buruk kepada Allah. Contohnya apa? Ketika mereka membaca ayat Al-Quran, mereka mengira, lahir ayat ini seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk. Belokan maknanya. Nah ini. Atau sifat Allah ini seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluk. Dibelokkan. Udah berprasangka buruk, seakan-akan lahiriah nas, semua nas Al-Quran hadits adalah kekafiran. Ini ada Bapak, ternukil dari ucapan sebagian sekte, ya, sangat menyatakan lahiriah nas kekafiran. Semua nas-nas lahiriah dari nas-nas ayat-ayat sifat ini kekafiran. Kalau kita pakai lahirnya aja kafir. Terus bagaimana supaya lepas dari kekafiran? Di takwil, dibelokkan. Karena kalau terima lahirnya kafir kita. Nah ini orang-orang yang tidak mengenal nama dan sifat Allah, ya. Mereka menolak nama dan sifat Allah. Makanya orang-orang Jahmiyah menolak nama dan sifat Allah. Mereka adalah orang yang berprasangka buruk pada Allah. Begitu juga orang Mu'tazilah menolak sifat-sifat Allah. Mereka juga orang berprasangka buruk pada Allah. Begitu juga orang sekte yang menerima sebagian sifat, menolak sebagian sifat Allah, mereka juga berprasangka buruk pada Allah, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, dan semacamnya. Ya, mereka orang-orang yang berprasangka buruk pada Allah. Makanya ayat-ayat sebagian mereka tolak dengan cara halus, dengan dibelokkan maknanya. Nah ini Bapak-Bapak, ya.
Maka penting mengenal nama sifat Allah. Nah, inilah pentingnya belajar tauhid asma wa sifat. Belajar tauhid ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang belajar tauhid, dia akan dekat dengan Allah. Kalau memang dia belajar, dia amalkan, itu insya Allah mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan kalau diri kita dekat dengan Allah, kira-kira hati kita keras tidak? Tidak, ya kan? Maka Bapak keliru kalau ada orang yang nyatakan belajar tauhid akan mengeraskan hati. Belajar tauhid katanya mengeraskan hati. Berarti kalau belajar tauhid akan mengeraskan hati, tidak belajar tauhid melembutkan hati. Benar. Kalau orang tidak mengenal nama Allah, mengenal sifat Allah, berarti katanya hati akan lembut. Na'udzubillah min dzalik. Ini nyatanya. Dan ini ternukil dari sebagian kaum sufi. Mereka nggak mau belajar tauhid. Karena apa? Katanya mengeraskan hati. Nah itu, ini batil ya. Sama seperti juga ternukil dari mereka, belajar fikih katanya mengeraskan hati. Kalau kita nggak belajar fikih, terus gimana kita sholat? Gimana kita zakat? Gimana kita puasa? Nah, ini pentingnya. Jangan mereka itu ketika mengucapkan ungkapan-ungkapan seperti itu, pakainya ini perasaan. Maka Bapak jangan jadikan perasaan kita sebagai dalil standar. Karena kalau kita pakai perasaan satu orang dengan orang lain sama tidak? Nah, mungkin ada sebagian orang suka model dai yang menyampaikan gini, oh cocok nih. Yang lain enggak, terlalu lembek. Beda-beda Bapak ya. Selera orang beda-beda. Maka yang jadi patokan bukan selera diri kita, bukan perasaan kita, tapi wahyu, dalil, Al-Quran dan Sunnah itu ya. Ya jadi orang yang tidak akan selamat dari prasangka buruk kepada Allah kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal nama-namanya dan sifat-sifatnya. Makanya sekte-sekte sesat Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semacamnya, mereka berprasangka buruk kepada Allah. Ya contohnya diantaranya pendapat Asy'ariyah yang menyatakan Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, sebab dan tujuan. Nah ini seperti ini sama saja menjatuhkan Allah. Berarti berprasangka buruk pada Allah. Nah, maka Bapak pentingnya belajar tauhid ya, terutama tauhid asma sifat. Ya walaupun ini sebenarnya kitab tauhid uluhiyah ya. Asma sifat mungkin nanti ya kita belajar al-aqidah wasatiyah, al-aqidah tahawiyah. Nah itu ya. Lalu kita lanjut kata Syekh di sini, kata Imam Ibnul Qayyim. Ini masih perkataan Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, tidak ada yang selamat dari prasangka buruk kecuali orang yang mengenal Allah, mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal konsekuensi dari kebijakannya dan pujiannya. Lalu falyaqtanil labibun nasihu li nafsi bihadza. Orang yang cerdas dan menginginkan kebaikan untuk dirinya hendaknya memperhatikan ini. Memperhatikan ini. Orang yang cerdas dan menginginkan kebaikan untuk dirinya hendaknya memperhatikan ini. Ininya kembali kemana? Tadi nama-nama Allah, sifat-sifatnya itu. Dan memperhatikan prasangka buruk juga. Artinya memperhatikan masalah prasangka buruk. Artinya hendaknya dia berhati-hati. Jangan sampai prasangka buruk. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang cerdas dan menginginkan kebaikan untuk dirinya hendaknya memperhatikan ini. Wal yatub ilallah, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Wal yastaghfirhu min dhannihi bi rabbih dhannasaw, hendaknya dia bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya karena prasangka buruknya kepada Tuhannya. Nah, hendaknya orang yang cerdas dan menyayangi diri sendiri memperhatikan ini, bertobat kepada Allah, mohon ampun kepadanya dari prasangka buruknya kepada Tuhannya. Ini penting Bapak ya. Kenapa? Kata Imam Ibnul Qayyim, walau fattashta man fattashta la aita 'inda ta'annutan 'alal qadar wa malamatan la wa annahu kana yanbaghi an yakuna kadza wa kadza. Kalau engkau tengok siapapun, kalau engkau periksa siapapun, niscaya engkau dapati pada dirinya ada sikap protes dan celaan terhadap takdir. Ini perkataan siapa? Imam Ibnul Qayyim.
Kalau engkau periksa siapapun orangnya, kata Imam Ibnul Qayyim, niscaya engkau dapati pada dirinya ada penolakan dan celaan terhadap takdir. Dengan berkata apa? Seharusnya begini dan begini. Kenapa begini? Harusnya begini. Nah ini, hati-hati nih. Seperti ucapan sebagian orang, kenapa tidak juga turun hujan? Padahal sudah saatnya turun hujan. Ini namanya apa? Protes kan? Lihat tuh, sekilas remeh, tapi ini bahaya Bapak. Bahkan disebutkan dalam kitab Mu'jam Al-Manahi Al-Lafdhiyah karya Syekh Bakr Abu Zaid, disebutkan oleh para ulama terdahulu, ada orang yang berkata, ma ahwajan nasu ilal matar al-an, alangkah butuhnya orang-orang sekarang kepada hujan. Alangkah butuhnya orang-orang sekarang ini pada hujan. Maka ditegur, tahu dari mana orang-orang butuh sekarang? Lalu apa ya? Karena bisa jadi kalau sekarang turunkan hujan, yang ada musibah, banjir. Makanya yang tahu manusia udah saatnya butuh atau tidak Allah. Kalau kita, menurut kita udah butuh, padahal belum. Nah ini yang tahu itu Allah. Maka jangan sampai ada ucapan dari lisan kita yang seakan-akan memprotes takdir, menyalahkan takdir dengan berkata, kenapa begini? Harusnya begini. Kenapa nggak turun hujan? Harusnya udah turun hujan. Kenapa masih saja hujan? Harusnya sudah berhenti dari hujan. Ketika belum turun hujan, protes. Ketika hujan terus, protes. Ini namanya apa? Memprotes takdir. Nah ini hati-hati, ini banyak terjadi pada orang-orang awam. Mereka nggak sadar ucapan mereka itu berat konsekuensinya. Karena itu celaan kepada Allah. Ya dosa besar Bapak ya, mencela takdir itu. Jadi kata Imam Ibnul Qayyim, kalau engkau cek teliti siapapun orangnya, niscaya engkau dapati pada dirinya sikap protes dan celaan terhadap takdir dengan berkata seharusnya terjadi begini dan begini, kenapa tidak begini dan begini? Fa mustaqillun wa mustakfir, baik sedikit maupun banyak. Artinya siapapun orangnya, ini Ibnul Qayyim tentu saja berdasarkan pengamatan beliau dan istilahnya apa, pengalaman beliau. Artinya dilihat orang itu biasanya ada penolakan terhadap takdir baik sedikit maupun banyak. Kalau sedikit ya mungkin ada kayak semacam keluhan, apa yang nggak turun hujan juga, harusnya. Nah itu dia tidak mengucapkan tapi hatinya bergemuruh. Nah ini berarti udah apa, protes terhadap takdir. Kalau banyak itu kan sedikit, kalau banyak apa, ya keluar-keluar sini kesini membahas masalah itu. Atau penyakit, kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh juga ya, datang ke sini. Kenapa saya tidak sembuh juga? Saya udah makan obat ini. Hah? Iya, curhatnya di medsos. Datang ke sini, majelis ini, majelis ini. Nah, ini berarti banyak memprotes takdir. Artinya, kata Imam Ibnul Qayyim, pasti engkau dapati kalau engkau tengok pada kondisi masyarakat, ada siapapun orangnya, ada penolakan terhadap takdir, baik sedikit maupun banyak. Ini di zaman Imam Ibnul Qayyim. Maka bagaimana pula zaman sekarang ya. Wa fattish nafsak, maka kata Imam Al-Qayyim, maka telitilah dirimu, ceklah dirimu ya. Hal anta salim, apa kamu sudah selamat? Selamat dari apa? Dari prasangka buruk kepada Allah atau celaan terhadap takdir. Apa kamu sudah selamat? Enggak pernah mencela takdir? Fa in tanju minha tanju min li'azimah wa illa fa inilah ikhaluka najiyah. Kalau engkau selamat darinya, maka engkau telah selamat dari bencana yang besar. Tapi kalau tidak, maka aku menyangka dirimu tidak akan selamat. Nah inilah perkataan Imam Ibnul Qayyim ya. Ini perkataan yang bagus Bapak ya. Intinya kita diajak untuk merenung. Selama ini kita pernah tidak mempermasalahkan takdir Allah. Pernah nggak kita mempertanyakan kenapa harus begini? Kenapa saya harus begini? Kenapa harus terjadi pada anak saya? Kenapa harus terjadi pada istri saya? Kenapa harus terjadi pada suami saya? Pernah nggak dalam hati kita perasaan seperti itu? Kalau ada, segera apa? Tobat, kata Imam Qayyim. Hendaknya bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena itu prasangka buruk. Ya, kalau kita tidak bertobat, maka akan
dihitung apa? Dosa, Bapak ya. Nah, dan itu bukan dosa kecil. Prasangka buruk dosa besar. Ya, makanya disinilah pentingnya belajar tauhid. Karena prasangka buruk pada Allah ini mempengaruhi tauhid seorang, mempengaruhi kesempurnaan tauhid seorang. Orang makin sering berprasangka buruk pada Allah, kira-kira tauhidnya sempurna tidak? Lemah. Makin sering, makin lemah, bahkan bisa hilang. Nah, benar-benar udah ada prasangka baik kepada Allah, ini udah orang kafir, bukan lagi Muslim. Apalagi kalau sampai diucapkan, oh kejam. Sebagian orang, Bapak, saya dengar dari sini juga ada yang ngasih ke saya. Ada orang lagi cari ikan ke sana sini, bensin sudah habis, mau habis, nggak dapat. Akhirnya apa? Dia marah, nunjuk ke langit. Na'udzubillah min dzalik. Seakan-akan menantang siapa? Allah. Padahal kalau Allah kirim ini aja ombak bentar udah jatuh. Tapi kadang Allah masih masih waktu, diberikan kesempatan untuk taubat. Nah itu Bapak-bapak, itu perbuatan kafir, tidak dilakukan lagi. Kalau dia nggak taubat, mati dalam keadaan kafir, nggak usah disolatkan. Karena mencela Nabi saja kafir, apalagi mencela Tuhannya Nabi, yaitu Allah. Muncul begini. Seakan-akan menyalahkan Allah. Kenapa saya dapat ikan, nggak dapat ikan, udah keliling-keliling. Nunjuk begini. Nah ini hati-hati itu. Itu namanya prasangka buruk kepada Allah dan mencela takdir. Jelas Bapak ya? Yaitulah pembahasan bab firman Allah Ta'ala, mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Nah, kita baca masail dari bab ini. Fihi masail. Dalam bab ini terkandung beberapa masalah. Al-ula, yang pertama, tafsiru ayati Ali Imran. Tafsir ayat dalam surat Ali Imran, yaitu surat Ali Imran ayat 154 yang sudah kita bahas tadi. Mereka berprasangka buruk kepada Allah dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah. Dan apa prasangka jahiliyah? Prasangka apa? Prasangka bahwasanya Allah tidak akan menolong Rasulnya, tidak akan memenangkan agamanya, dan bahwasanya Islam akan lenyap. Atau prasangka buruk juga, Allah menakdirkan sesuatu tanpa hikmah, tujuan, dan sebab tertentu. Nah itu. Lalu berikutnya yang masalah kedua, ats-tsaniyatu tafsiru ayatil fath. Tafsir ayat dalam surat Al-Fath, yaitu Al-Fath ayat 6. Adh-dhannina billahi dhannas-saw, yang berprasangka buruk kepada Allah, alaihim dairatus saw, mereka akan mendapatkan bencana yang buruk. Berprasangka buruk pada Allah, ya sama, prasangka jahiliyah, yaitu berprasangka Allah tidak akan menolong agamanya, menolong Rasulnya, dan membiarkan Islam dan kebenaran lenyap selama-lamanya. Itu prasangka buruk. Dan itulah prasangka orang-orang apa? Kafir dan musyrik dan munafik. Itu yang kedua. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, kata Syekh, al-ikhbaru bi anna dzalika anwa'un la tuhsar. Kabar bahwasanya yang demikian itu ada berbagai macam dan tidak terbatas. Artinya prasangka buruk itu ada banyak macamnya, tidak bisa dibatasi, saking banyaknya. Ya prasangka buruk apapun ya, prasangka buruk terkait dengan musibah yang menimpa kita, prasangka buruk terkait dengan musibah yang menimpa anak kita, menimpa keluarga kita, dan semacamnya, banyak Bapak ya. Atau tadi prasangka bahwasanya Islam akan lenyap, prasangka bahwasanya Muslim di seluruh dunia akan lenyap, atau prasangka bahwasanya sunnah Nabi akan hilang, dakwah sunnah akan hilang. Enggak, Bapak. Dakwah sunnah nggak akan hilang, dakwah tauhid nggak akan hilang. Kalau orangnya 1-2 mungkin hilang, tapi kalau dakwahnya lenyap selama-lamanya, enggak. Ahlus sunnah akan selalu ada. Apa dalilnya? Ya pertama dalilnya ini ayat tadi. Kalau seorang berprasangka ahlus sunnah hilang, berarti prasangka buruk pada Allah. Lalu dalil yang jelas yaitu sabda Nabi SAW dalam hadis masyhur yang bisa dibilang mutawatir, la tazalu ta'ifatun min ummati
dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di antar umatku suatu kelompok yang menampakkan kebenaran. Tidak akan membahayakan mereka orang yang melantarkan mereka dan menyelisih mereka sampai datanglah perintah Allah. Apa maksud perintah Allah? Kiamat. Di sini Nabi menyatakan akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang menampakkan kebenaran. Senantiasa ada. Artinya tidak mungkin? Pasti ada Ahlus Sunnah. Dan Imam Ahmad ketika mengomentari hadis ini, Imam Ahmad berkata, illam yakunu ashabal hadis fala adri manhum. Kalau itu maksudnya bukan ahli hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi mereka. Imam Ali bin Al-Madini juga berpendapat itulah ahli hadis. Al-Qadhi Iyad menyatakan itu maksudnya adalah ahli hadis, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Artinya Ahlus Sunnah akan selalu ada di muka bumi, di satu daerah, walaupun kadang kita tidak tahu apa. Bisa jadi ada Ahlus Sunnah di pedalaman mana. Kita nggak ketemu, ternyata oh Ahlus Sunnah dia. Berakidah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, pasti ada. Kalau kita menyatakan enggak, akan ada suatu zaman di mana Ahlus Sunnah lenyap semuanya, berarti kita sudah mendustakan hadis Nabi. Karena kata Nabi senantiasa ada. Artinya terus menerus ada, walaupun jumlahnya satu di satu daerah. Ada pasti. Maka kalau ada orang menyatakan akan ada saatnya Ahlus Sunnah lenyap semuanya di muka bumi, atau di suatu daerah lenyap, nah seperti itu. Akan ada, pasti ada, walaupun satu dua, walaupun kita tidak kenal dia, tapi dia berdasarkan apa akidah Ahlus Sunnah. Nah, kenapa kita katakan demikian? Pertama, berdasarkan hadis Nabi tadi, lalu kedua ayat yang kita bahas tadi. Karena kalau kita katakan nggak ada Ahlus Sunnah di muka bumi di suatu masa, berarti kita sudah berprasangka buruk pada Allah. Ya, jangan berprasangka buruk pada Allah. Kita harus optimis. Ya. Ar-rabi'atu, yang keempat kata Syekh, annahu la yaslamu min dzalika illa man 'arafa al-asma'a was sifat wa 'arafa nafsahu. Nah ini. Yang keempat, tidak ada yang selamat dari itu kecuali orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah dan mengenal dirinya. Tidak ada yang selamat dari itu. Itu apa? Kembali kemana? Prasangka buruk kepada Allah, kan? Tidak ada yang selamat dari prasangka buruk kepada Allah kecuali orang yang mengenal nama Allah dan sifat-sifatnya dan mengenal dirinya. Maksudnya apa mengenal dirinya? Maksudnya apa Bapak? Coba mengenal dirinya. Kenal guys, mengenal dirinya. Ya, artinya gini Bapak, sikap manusia, kita hamba Allah. Kalau Allah menyatakan begini, A, apakah kita? Oh nggak mungkin B maksudnya. Bisa? Nggak bisa kan? Kalau Allah memberikan perintah A, apakah oh jangan A, yang B aja bagusnya? Bisa? Nggak bisa kan? Sikap kita ketika Allah mengabarkan sesuatu apa? Terima dengan lapang dada. Nah ini ya. Maka kalau ada orang yang menolak sifat-sifat Allah, berarti tidak mengenali dirinya. Seakan-akan dia mendudukan setara dengan Allah. Allah mengabarkan sesuatu, enggak seperti itu. Yang benar begini. Allah mengabarkan dalam ayat misalkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih ada di atas arsy. Oh, enggak seperti itu maksudnya. Dia nggak menyadari dirinya itu siapa. Yang mengabarkan Allah tapi dia merasa dirinya yang menentukan. Oh, bukan begitu maksudnya. Nah ini orang yang tidak menyadari kapasitas dirinya, Bapak ya. Makanya ada sebuah ungkapan, dan ini bukan hadis, rahimallahu imra'an 'arafa qadra nafsi. Allah merahmati orang yang menyadari kapasitas dirinya. Kita mendengar Allah mengabarkan tentang sifat-sifatnya. Saya mau nanya, adakah di antara Bapak yang pernah melihat Allah langsung? Ada? Ada kan? Maka kalau memang kita tidak pernah melihat Allah secara langsung, sifatnya seperti apa, bisakah kita menentukan, oh maksud Allah tuh begini nih? Misalkan Allah ada di atas arsy, oh di atasnya seperti begini, bisa? Nggak bisa kan?
Maka sikap kita apa? Terima aja, nggak usah ditentukan seperti apanya. Jelas ya? Karena kalau kita udah berani menyatakan, oh seperti ini, wah udah lancang sekali. Seakan-akan kita pernah melihat Allah. Sikap kita cuma terima sesuai lahirnya. Jelas ya? Terima sesuai lahirnya. Adapun seperti apanya dan bagaimananya, serahkan kepada Allah. Nah itulah i'tiqad, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Habis ya? Ya berarti selesai Bapak. Berarti pada pertemuan berikutnya kita masuk bab yang penting juga. Masih ada hubungannya dengan prasangka jahiliyah, yaitu babu maja'a fi munkiril qadar. Fi munkiril qadar. Bab keterangan tentang orang-orang yang mengingkari takdir ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.